Halo guys, jumpa kembali di channel Ninja TV. Yo bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga para bosku semua selalu dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun bosku. Hari ini saya masih berada di studio terbuka ya. Para bosku bisa dengar ini suara sedikit bising dari aktivitas alat berat ya. Jadi saya tengok ini sudah jam 6 dan saya tunggu-tunggu masih juga ada aktivitas bosku. Sepertinya pekerja yang sedang mengerjakan perbaikan atau apapun itu yang menggunakan dengan alat berat ya. Sepertinya melakukan kerja lembur ya. Jadi dia juga mau gaji besar ya. Jadi memang kita harus berdampingan dengan apapun ketika kita berada di studio terbuka bosku. Jadi saya juga khawatir ya jika harus menunggu lama. Dan ini cuaca nggak menentu sekarang bosku, karena sudah mulai turun hujan dan angin juga semakin kencang nih. Jadi untuk para bosku semua, jika para bosku semua mendengar suara bisingan mesin, saya harap para bosku semua lebih fokus atau lebih condong mendengarkan suara saya bosku. Oke, terima kasih banyak untuk para bosku semua yang selalu setia di channel ini. Dan saya mengucapkan selamat datang untuk para bosku semua yang baru datang di channel ini. Mari kita jalin silaturahmi persahabatan dengan like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini bosku. Jadi hari ini saya mau membahas hal unik yang ada di Malaysia bosku. Hal unik yang saya maksud bukan berarti hal yang salah ya bosku. Jadi harap jangan salah paham. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi penyampaian ini bosku nggak sepenuhnya benar ya, nggak 100% benar. Jadi saya harap bantuan para bosku semua ketika mendengar sesuatu penjelasan yang tidak tepat atau sesuatu yang kurang jelas atau sesuatu yang kurang lengkap, mari bantu saya untuk memperlengkap, memperjelas dan memperbaiki segala sesuatu penyampaian saya dalam video ini bosku. Dan para bosku boleh meninggalkan di kolom komentar di bawah video ini. Silahkan tinggalkan pesan dari para bosku semua mengenai pembahasan video kita hari ini bosku. Jadi hal-hal unik yang ada di Malaysia hari ini saya bahas adalah salah satunya bosku, itu adalah para bosku akan melihat di Malaysia itu pengisian bahan bakar minyak, atau kalau di Indonesia itu sering disebut dengan SPBU ya. Para bosku tidak akan melihat petugas pengisian bahan bakarnya bosku, karena sistem pengisian bahan bakar yang ada di Malaysia bosku itu beda sistem dan caranya. Jadi jika di Indonesia kita itu langsung ya memberikan uang dan mengatakan berapa liter yang harus kita mau isi, atau berapa uang yang harus kita mau isikan, contohnya 100.000 kah atau 1 liter kah. Tapi jangan lakukan itu di Malaysia bosku, karena cara dan sistemnya berbeda ya bosku. Jika para bosku itu semua mengisi bahan bakar minyak di SPBU ya yang ada di Malaysia, para bosku itu nggak akan melihat petugas-petugasnya itu stay ya, standby di dekat selang nozzle ya bosku. Jadi para bosku tidak akan melihatnya. Pelayanan yang ada di Malaysia bosku yaitu kita itu membayar ke bilik tempat pegawai yang sudah berjaga ya. Jadi kita membayar berapa ringgit yang mau kita isikan, dan setelah pembayaran selesai kita kembali ke tempat selang nozzle-nya, lalu kita mengisinya sendiri bosku. Jadi itu sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia ya bosku. Kalau di Indonesia itu kita bayar dan petugasnya langsung mengisikannya bosku. Kalau di Malaysia tidak bosku. Kita mengisikan sendiri, kita membuka tangki sendiri, kita menutup tangki sendiri ya. Jadi salah satu hal yang unik ya untuk kita orang Indonesia. Kalau orang Malaysia tentunya sudah biasa sih. Yang ada di Malaysia salah satunya adalah tentang pengisian bahan bakar bosku. Hal lainnya yang bisa para bosku lihat ketika di Malaysia ya, para bosku itu nggak boleh berkenalan, bersalaman secara langsung kepada wanita ya, karena bukan mukrim bosku. Beda halnya dengan di Indonesia. Jadi kita bebas bersalaman dengan siapa saja, tidak ada batasan. Jadi kita berkenalan juga boleh bersalaman secara langsung meskipun kita bukan mukrim ya. Memang budaya kita sudah terbiasa dengan hal seperti itu bosku. Memang di Indonesia juga ada beberapa daerah yang memang melakukan sistem seperti yang ada di Malaysia ya.
Jadi berkenalan boleh, tapi kalau untuk bersentuhan, bersalaman itu tidak boleh bosku. Jadi ketika para bosku berada di Malaysia untuk pertama kalinya, jangan sesekali berkenalan dengan wanita-wanita yang ada di Malaysia dengan bersalaman atau kontak fisik bosku. Berkenalan boleh saja, tapi jangan lakukan bersalaman langsung ya bosku, karena memang bukan mukrimnya bosku. Jadi salah satu hal unik yang ada di Malaysia yaitu tentang cara berkenalan atau tutur sapa yang ada di Malaysia bosku. Kita tidak boleh kontak fisik kepada wanita bosku. Hal lainnya yang ada di Malaysia yaitu kalau kita sih terbiasa ya, kalau di Indonesia itu memanggil orang yang lebih tua daripada kita itu dengan sebutan kakak, apalagi kita berada di sekolah ya. Tapi itu jangan dilakukan di Malaysia bosku, karena di negara ini ya kalau kita mau menyapa yang lebih tua daripada kita atau lebih senior dengan kita boleh saja menamai namanya. Contohnya sebut sajalah namanya itu Doni ya. Jadi kita boleh saja menamainya itu dengan sebutan Pak Doni atau Bos Doni, seperti itu bosku. Jadi jangan sekali-sekali panggil dengan sebutan kakak ya. Karena di tempat ini di negara Malaysia, kakak itu hanya tertuju kepada panggilan untuk seorang wanita bosku. Jadi beda halnya dengan kita yang berada di Indonesia ya. Jadi kita sudah terbiasa, apalagi kita itu berada di sekolah atau perkuliahan ya. Tentunya kita sudah biasa, meskipun kita laki-laki, meskipun perempuan, kita sudah biasa itu dipanggil dengan kakak ya. Meskipun jenis kelamin kita itu pria bosku atau laki-laki ya. Jadi kalau di Indonesia dipanggil kakak itu walaupun dia laki-laki tentunya nggak ada masalah juga bosku. Tapi jangan lakukan itu ketika ada di Malaysia. Dan untuk hal unik lainnya bosku, di pertengahan video saya ingatkan ya, tekan like dan tekan tombol subscribe di bawah video ini agar menyemangati saya agar membuat channel ini jauh lebih baik lagi ke depannya dan mensupport saya agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan yang seterusnya bosku, di Malaysia itu jalan tol boleh dilalui oleh sepeda motor bosku. Jadi di Malaysia itu sepeda motor ada sih, tapi nggak banyak bosku. Jadi saya juga pernah melihat sepeda motor itu masuk ke tol ya. Ketika saya pertama kali datang ke Malaysia ya, saya lihat, saya naik bus dan saya lihat itu sepeda motor masuk ke tol, tapi sepeda motornya mengambil sisi lainnya, sisi pinggir ya. Jadi dia nggak ugal-ugalan di tengah. Tapi hal itu bakalan sulit kita lihat di Indonesia bosku. Karena di Indonesia tentunya sepeda motor sangat dilarang masuk ke jalan tol bosku. Jadi kalau di Malaysia itu sepeda motor masuk ke jalan tol itu sudah biasa ya. Meskipun volume sepeda motor yang ada di Malaysia itu sangat sedikit dibandingkan di Indonesia bosku. Kalau di Indonesia sepertinya sangat banyak ya sepeda motor ya. Kadang-kadang juga ugal-ugalan di jalan, bahkan ada juga geng motor. Tapi pembahasan kita bukan ke situ ya bosku. Jadi di Malaysia itu memang masyarakatnya lebih mengutamakan mobil sepertinya bosku. Entah karena memang penghasilan mereka itu memang sangat gampang untuk membeli kendaraan, atau mereka itu memang sangat nyaman ketika menggunakan mobil bosku. Dan hal unik lainnya yang ada di Malaysia adalah para bosku nggak bakal asing ya dengan lagu-lagu yang diputar di Malaysia bosku. Entah itu di toko atau juga di tempat perbelanjaan ya. Jadi para bosku itu bakalan sering mendengar lagu-lagu yang berasal dari Indonesia bosku. Jadi kita juga sangat patut bersyukur ya, lagu-lagu kita itu, lagu-lagu band-band kita itu, lagu-lagu penyanyi-penyanyi yang ada di Indonesia itu sangat digemari di Malaysia bosku. Bahkan saya juga membuka internet dan membuka YouTube ya. Ada beberapa artis-artis penyanyi Indonesia juga yang sering diundang ke Malaysia untuk memeriahkan hiburan atau hari-hari besar yang ada di Malaysia bosku. Jadi kita patut bersyukur musik kita itu diterima di Malaysia dan jaya dan maju terus industri musik yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Malaysia bosku. Kita juga sangat senang ya, sangat bersyukur dengan masyarakat Malaysia yang sangat menerima industri musik dan karya-karya musik lagu yang berasal dari Indonesia bosku. Jadi seperti itulah hal-hal unik yang menurut saya itu ada di Malaysia ya. Dan jika ada kesalahan informasi atau tutur kata yang salah, saya minta maaf. Jadi di akhir video saya juga sangat berterima kasih untuk para bosku semua ya. Ada salah satu para bosku yang mengingatkan saya mengenai
saya mengupload video. Jadi saya sangat senang ya jika ada orang yang menegur, memberi masukan. Tentunya orang pintar akan merenung jika dinasehati bosku, dan orang bodoh akan tersinggung ketika dinasehati ya. Maka dari itu saya merasa saya adalah orang pintar ya. Jangan sungkan-sungkan untuk menasehati saya bosku, karena saya tahu segala pencapaian tidak akan terjadi tanpa ada kesalahan bosku. Dan terima kasih untuk para bosku semua yang sudah selalu dukung channel ini yang tiada henti-hentinya bosku. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan saya bersyukur atas kehadiran para bosku semua. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini bosku. Jangan pernah menyerah untuk meraih angan dan impian kita semua ya. Jika orang lain bisa, kenapa kita harus menyerah? Jika orang lain mampu, kenapa kita harus menyerah bosku? Dan jika orang lain bisa berjaya, kenapa kita harus tidak berjaya bosku? Kita masih berada di bumi yang sama dan menghirup oksigen yang sama. Jadi apa bedanya kita dengan mereka? Raih terus angan dan impian para bosku semua. Yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini akan mendatangkan kebaikan pula di masa yang akan datang bosku. Terima kasih banyak bosku untuk hari ini, dan terima kasih banyak untuk para bosku semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Pahang. Sampai jumpa di video berikutnya bosku. Ingat ya, yang belum subscribe boleh subscribe bosku, gratis kok.